Yang namanya passive income, kalau seandainya kita tahu benar-benar step-stepnya, langkah-langkahnya tepat, itu beneran passive income. Kan saya dan istri bisa sekolah spesialis itu di backup bener-bener sama kosan ini. Kita harus putar otak. Kedua, saat itu saya harus cari mentor dan cari komunitas tuh kuncinya. Saya butuh ada validasi bahwa ada orang yang melakukan perubahan dan berhasil gitu. Kita hanya perbaiki sedikit-sedikit yang bisa membuat si properti ini kelihatan penuhi sesuai dengan demand yang butuhkan di daerah tersebut. Ini udah ngisi sendiri kok rebutan. Hai, welcome back to my channel, Anthony Sarsono. Nah, di video kali ini adalah video yang spesial banget karena kita kedatangan tamu Pak Arif. Dia salah satu alumni yang sudah ikut kelasnya kita. Nah, di sini kita akan review kos-kosannya beliau. Ada pengalaman dan cerita-cerita menarik dari sejarahnya kos-kosan ini. Mungkin Pak Arif bisa diceritakan dulu, Pak Arif, namanya siapa, terus habis itu pekerjaannya apa, dan kenapa namanya kos Hanif, padahal namanya Arif. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Arif, saya muridnya Po Anthony Sudarsono. Luar biasa. Pekerjaan saya dokter spesialis jantung. Nah, ini kenapa Pak namanya Hanif? Jadi Hanif ini nama adik saya. Oh, sebelumnya berapa kamar nih? Sebelumnya 22 kamar. Terus waktu itu saya sama istri nikah, kita pengen gak bareng sama orang tua. Akhirnya 5 kamar dibobok untuk rumah tinggal kami. Oke. Isi status kita 17 kamar. Di 17 kamar itu dulu Po cuma isi 2 kosongan, listrik ditanggung sama kita, dan kita nongkrong terus untuk operasional. Gitu. Kalau sekarang alhamdulillah full, bahkan pandemi pun okupansi di atas 90%, dan harga sewanya 2 kali lipat dari yang dulu, 1,5 sampai 1,650. Keren. Kita boleh lihat ke dalamnya, Pak? Silakan. Oke. Jadi bagian depan ini kita mulai dari parkiran terlebih dahulu. Ini awalnya target marketnya itu adalah mahasiswa Maranatha. Jadi kita berpikir saat itu, oh kita perlu parkiran yang luas. Tapi kalau kita pikir-pikir sekarang, setelah saya ikut kelasnya Pak Anthony, harusnya parkirannya jadi kamar. Yang pakai mobil berapa persen? Nah, dari 17 itu yang pakai mobil paling 3-4 orang. Tuh. Jadi sebagian besar mobil keluarga saya. Oh iya. Ini sayang banget kalau misalkan saya itu punya first cost, ini pasti udah langsung jadiin kamar nih bagian sini. Siap kok. Di bagian sini karena kan sampai ke depan kali ya Bu ya. Iya, tapi kalau depan kan memang harus tambah struktur bangunan kan. Tapi kalau di sini harusnya masih bisa nih tambahin sekat sedikit, langsung jadi 1 kamar lagi. Jadi awalnya ini tahun 2000 lah, teman deh. Saat itu kita belum punya sistemnya kok. Jadi mungkin di era itu tuh masih rame-rame aja. Tapi seiring berjalannya waktu, kos tua yang tidak terurus itu tergerus, dan akhirnya kita selalu kekurangan tenan untuk mengisi. Nah, sempat saya selesai sekolah dokter umum waktu itu sama istri 2014, kita jadikan ini klinik dan apotek, sempat di sini. Oh, makanya tadi sempat dibilang jadi klinik sama penjaganya. Benar, sempat jadi klinik dan apotek. Nah, karena nggak perform kos-kosannya. Karena nggak perform, benar sekali. Oh, jadi waktu itu pun waktu klinik kita masih ada kos-kosan. Oh, jadi campur sama klinik. Itu pun akhirnya keuntungan klinik kita pakai untuk nombok operasional kos-kosan. Kami dulu kebingungan, wah itu zaman dulu bahkan belum ada pajak kos dan lain-lain aja, kita masih nombok. Terus di tengah-tengah tahun 2017, saya dan istri kepikiran, kita kayaknya harus sekolah spesialis lagi. Akhirnya si klinik dan apotek ini kan nggak bisa kita urus. Nah, dari sana saya memberanikan diri, kita kayaknya harus benerin nih kos-kosan ini. Apalagi jujur untuk kasus-kasus self employee seperti saya dan istri yang kerjanya mungkin Senin sampai Minggu, ya. Kos-kosan ini benar-benar alat investasi yang sangat hemat kok, bener. Gua bilang, yang namanya passive income, kalau seandainya kita tahu benar-benar step-stepnya, langkah-langkahnya tepat, itu beneran passive income. Kan saya dan istri bisa sekolah spesialis itu di backup bener-bener sama kosan ini. Keren. Itu loh. Ini aja hari Minggu masih kerja loh Pak Arif ini. Nah, ini kalau boleh tahu apa sih yang ngebedain dari dulu kok bisa kosong banget terus sekarang bisa jadi full, padahal kan sebenarnya nggak ada yang dirubah dari struktur bangunannya ya. Jadi dulu itu kita nggak tahu target market tag. Jadi kami dulu berpikir benar-benar purba sekali berpikirnya. Oh, kos-kosan yang paling murah, yang paling nyaman itu pasti yang paling laku.
Oke. Jadi dari 22 kamar bahkan rumah gue belum tinggal di sini. Itu cuma terisi 2 atau 3 okupansinya kosongan, di cover sama kami. Kami dulu ragu kalau seandainya kita naikin harga untuk bisa nutup operasional, rasanya pasti makin nggak laku, jadi nol gitu. Sampai akhirnya kita belajar bahwa step pertama adalah saya harus tahu di daerah sini radius 1 km itu sebenarnya target market yang demand-nya tinggi itu apa. Nah setelah saya lihat sekeliling, kita survei kanan kiri, ternyata yang rame itu justru target market pasar yang 1,5 juta sampai atas. Okupansinya di atas 80%. Dan kita memberanikan diri saat itu untuk masuk ke sana, Bob. Dengan itu apa yang diubah? Waktu itu karena jujur keuangan juga terbatas. Akhirnya kita coba cek seperti yang aku ajarkan juga, hanya rubah satu dulu. Karena market beneran dirubah, hanya dicat ulang. Terus kalau kita mau lihat sebenarnya ini pintu-pintunya juga masih pintu-pintu. Mungkin kalau dilihat ini zaman dulu banget lah. Hanya dilapis saja sedikit pintunya. Dalamnya kita ganti jadi granit, beberapa kamar, beberapa isi fasilitasnya. Pokoknya menyesuaikan dengan kos-kosan yang ramai itu. Nah kita coba satu, kita iklankan, ternyata demand-nya banyak sekali. Nah dari sana baru memberanikan diri gitu ya untuk menanam modal lebih banyak lagi untuk memperbaiki masing-masing kamar seperti itu sampai akhirnya full. Sebenarnya banyak sih memang kalau di Indonesia aku ngeliat banyak banget rumah-rumah yang tua tapi nggak dimanfaatkan dengan maksimal. Padahal udah aset lama tapi mereka karena nggak ngerti cara kelolanya akhirnya dibiarin aja dan akhirnya nggak rame, nggak full gitu kan. Nah ini kalau misalkan di lantai 1 ada berapa kamar? Lantai 1 8 ke bawah sana. Oh 8 ya? 8 kamar. Ini sebenarnya bener. Aduh saya kadang-kadang malu juga kok. Kenapa? Ini kalau muridnya Pak Antoni, Pak Antoni ngelihat banyak space luas sayang. Oke, waduh saya asli ini masih bisa dibikin lebih banyak ya gitu. Jadi di bawah ini 8 kamar, di ujung situ ada fasilitas umum dapur, dan ini juga sebenarnya saat ini masih karena saya tinggal di sini akhirnya ini masih dipakai untuk hobi saya dan anak-anak. Tapi kedepannya ini akan dijadikan kamar juga kok. Yang diajarkan yang memaksimalisasi space. Sebenarnya kalau mungkin saran kalau misalkan bisa dirubah dulu, misalkan mau di trial dulu, misalkan pakai GRC juga nggak masalah. Karena mungkin dia sudah jadi ya bang, patokannya udah jadi, tinggal disekat sini GRC ke sini, udah nggak usah nambahan terlalu banyak, tinggal GRC jadi udah bisa jadi ruangan. Nggak perlu kita pakai bata ringan gitu. Sebenarnya kalau misalkan bata ringan lebih bagus, tapi kalau misalkan mau trial lagi bisa juga pakai GRC nggak masalah. Karena ini ruangannya udah enak, sudah ada cahaya dari atas, jadi udah maksimal banget. Jadi nanti mau dibikin jendela menghadap ke situ pun masih oke. Iya. Wah itu bagusnya harus langsung dieksekusi. Iya, kondisi gini aja masih ramai ya. Kalau rapi kiri sampingnya naiknya 200.000 masih oke banget. Tapi dengan fasilitas yang sama kok, kompetitor itu dari 1,8 sampai 2 sih bener ya kok ya. Dan saya pikir saya belum pede ke sana karena saya belum cukup rapi. Saya pikir juga terus cek saya perbaiki. Untuk beberapa lantai masih ada yang rapid. Ini kalau misalkan sekarang kalau ngiklan berarti dari mana aja? Saya nanya Mamikos sama OLX. Mamikos dari Mamikos dan OLX itu konversinya 85% Mamikos. Itu mereka rata-rata kalau stay berapa lama? 6 bulan play off stay-nya rata-rata. 6 bulan ya. Cuman jujur juga saya pikir belum maksimal Eko ya. Covernya dia tuh masih per bulan. Saya belum berani per paket 6 bulan atau 1 tahun ini. Dari 17 yang nyewa ini hanya yang di atas 6 bulan sampai 1 tahun bayar di awal itu hanya 1. Itu karena pos pandemi juga, waktu pandemi kita sempat penyesuaian. Namanya deposit tuh kok kita potong di situ, dan di situ kan kita juga nggak berani menawarkan yang paket 6 bulan 1 tahun seperti itu. Akhirnya keterusan sampai sekarang, tapi mungkin harusnya dicoba ya. Ya dicoba, boleh benar. Sekarang masih ada deposit? Masih ada, sekarang masih ada deposit. Bagus. Jadi itu buat jaga-jaga kalau misalkan ada perusakan bisa langsung diambil di sana. Dan penghuni jadi jauh lebih bertanggung jawab kok. Itu ya. Depositnya benar. Kunci atau apa yang rusak gitu. Itu udah kesortir sendiri. Benar loh, itu ilmu yang mahal juga. Nah, yang pertama kalinya trigger Mas Arif, iya deh boleh coba nih, memberanikan diri untuk merubah sistemnya itu apa? Satu dulu kebutuhan ya, kita harus putar otak. Kedua saat itu saya harus cari mentor dan cari komunitas tuh kuncinya. Saya butuh ada validasi bahwa ada orang yang melakukan perubahan dan berhasil gitu. Nah, saat itu yang kita lakukan sama istri adalah itu mencari informasi, mencari contoh orang yang sudah melakukan dan berhasil. Lalu ya udah, jadi kita copy, kita eksekusi, ternyata outcome-nya sesuai dengan harapan. Akhirnya baru kebutuhannya mulai banyak, baru kepikiran kayaknya harus gimana biar efisien, biar efektif lagi. Dan benar kok sebenarnya tidak terlalu wah juga gitu. Kita hanya perbaiki sedikit-sedikit yang bisa membuat si properti ini kelihatan lux, penuhi sesuai dengan demand yang butuhkan di daerah tersebut. Ini udah ngisi sendiri kok rebutan. Betul. Dan mindset yang saya pikir waktu itu adalah kalau saya bisnis, saya harus jualan barang, itu saya harus menjual dalam jumlah yang banyak.
Kalau properti saya cuman punya 22 kamar misalnya. Jadi target saya tiap bulan adalah hanya closing 22 kamar. Dan sekali closing saya nggak mikir lagi 6 bulan. Betul. Kalau mindsetnya seperti itu kita nggak terlalu takut, satu itu. Yang kedua, kalau kita punya komunitas, punya mentor yang tepat, kita punya keyakinan untuk berinvestasi di tempat itu gitu. Betul. Karena ada teman-teman lah yang niatnya juga udah tahu juga. Iya, kalau saya juga kemarin sebelum pandemi itu akhirnya kita putuskan untuk merombak satu persatu diperbaiki. Begitu diperbaiki semuanya, pandemi terjadi. Oke. Ada kos-kosan yang kurang lebih fasilitasnya mirip dengan harga yang mirip juga, lokasinya lebih bagus, lebih dekat di Maranatha. Itu justru okupansinya saat pandemi rendah. Gitu. Tapi alhamdulillah kosan ini bisa tinggi. Saya lihat perbedaannya adalah karena kita punya komunitas, kita punya mentor yang bisa ditanya. Kalau kita punya itu, kita punya banyak jurus kok. Iya. Coba target market, oh iklannya coba ke sini, oh diperbaiki ini, oh offernya dikurangi, oh offernya diperbaiki. Saya kira itu yang membantu kenapa ini semua bisa bertahan walaupun pandemi waktu itu berlangsung. Oh, nice. Sekarang berarti ada kepikiran tambahan lagi? Oh, tentu saja. Lagi sudah belajar. Rasanya satu masih kurang. Mungkin step pertama adalah saya mau maksimalisasi areanya yang ada sekarang. Yang kedua, kami juga cari di area sini juga, karena pasarnya kita tahu di area sini beberapa properti yang bisa diakuisisi kok. Jadi harapannya mimpinya sih bisa punya kosan sebanyak Po Antoni. Amin. Iya. Sekarang boleh lihat lantai 2? Boleh. Ya. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Iya, ini kan baby Nicole. Oh iya. Sediain ini juga. Jadi dulu awalnya itu ada fasilitas cuci gosok. Berarti setelah saya evaluasi antara keuntungan krediannya tidak sebanding. Bentar ya. Cuciannya ketutupan akhirnya pas komen segala macam. Akhirnya kita sediain fasilitas silahkan cuci sendiri. Nanti mereka bisa jemput sendiri kayak kasih. Ya memang sih jadi nggak terlalu rapi juga sih, tapi kebutuhannya itu ya kita fasilitasi. Tapi bagus sih kalau misalkan kalau tempat kita itu di laundry. Oh, di laundry ya? Laundry, tapi itu pun cuma kita batasin satu set baju celananya, jadi nggak bisa. Komplit karena ketepan nggak kuat. Itu sudah nyampur baju putihnya gitu jadi. Udah dipacking satu-satu. Oh, jadi nomor satu. Juga hanya per kamar aja ya? Kamar. Media nggak kelihatan nyatu jadi. Iya. Paling penting itu bahan pertimbangan nih. Like value ya. Iya. Ini berarti fasilitas yang dapat apa aja? Kamarnya rata-rata di 3x4. Jadi 3. Oh, besar ya? Iya, memang lihat. Tapi saya lihat itu juga sih yang menarik ya. Saya lihat kompetitor sebenarnya 3x3 dengan kamar mandi di dalam pun juga di masih tinggi. Sama ya saya? 3x3. 3x3 nih. Makanya kalau saya bikin lagi kayaknya 3x3. Iya, 3x3. Ini sebenarnya bangunan lama kok. Jadi di situ kan 3x4 kok zaman dulu tuh kompetitor. 3x4, kamar mandi dalam, air hangat, water heater ya, AC. Lalu juga di dalamnya ada tempat tidur single bed, meja kerja, lemari. Lalu juga ada TV di dalam. Ya wifi itu sudah termasuk. Listrik belum ya? Token ya? Masing-masing token. Token masing-masing ya. Itu juga enaknya kalau token kita udah nggak pusing lagi kan, zone sama pemakaian. Iya, wow. Kita tahan sendiri deh. Iya. 300 watt. Semua 1300 watt ya? 1300. Ya standar kita juga. Yang dijadiin kamar rumah gimana? Oh, yang kamar rumah sebelah. Oh, yang sini. Oh, ini buat ruangan keluarga. Untuk Oke. Jadi kalau merokok mereka jatuhnya harus di sini. Oh, boleh ngerokok di sini. Boleh ngerokok di sini. Oke. Yang kok dulu awal-awal mereka merokok di dalam, tapi saya lihat saya repot pas beresnya bawa rokok. Iya. Ulang segala macam. Kira sekarang peraturan yang beban rokok di luar di sini. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. Ini yang ada rumah saya. Oh gitu. Ya. Masih banyak sih yang harus diperbaiki kok. Bisa dirapi-rapi untuk naikin pen. Iya. Kadang-kadang kalau udah penuh kita jadi malas gitu. Wah, harus itu dulu kesalahan. Iya. Sulit sekarang udah rame jadi mau memperbaiki buat permajaan nih kita malas jadinya ya. Harus sebenarnya paling gampang dari cat sih. Cat itu udah mulai ngaruh banget sih. Kita pakai cat aja. Kalau warna cat itu pakai yang wash pen itu cukup bagus pak. Wash pen namanya. Ya wash pen. Yang terang ya kok biasanya ada. Itu yang terang, warna-warna krem gitu. Terus habis itu model per ngecatnya itu di lingkar-lingkar gini loh. Kayak dibikin agak kotor gitu. Nama istilahnya wash pen. Wash pen. Jadi dia modelnya itu kayak tekstur kayak gini. Nah nanti setelah jadi itu memang kesana itu kelihatan kotor.
tapi karena keseluruhan jadi bagus gitu. Dan kalau dia kegores-gores, misalkan ada goresan coklat-coklat kayak gini, dia nggak kelihatan karena kan modelnya motor. Oh, Iya. seolah-olah itu udah artistik dan Iya, benar. wah ini ya mau mahal. Ya. Itu menarik itu cukup, nggak perlu kayak renovasi udah bisa bikin kamarnya itu mahal. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? Jadi putusan orang untuk memutuskan draft itu sebenarnya salah satunya dari hal-hal kecil kayak gitu ya. Iya. Kalau aku ngeliat ya, yang paling berpengaruh besar itu lantai sama cat. Cat kan sebenarnya sama-sama kita keluar membuat cat ya, tapi kalau catnya itu diganti warna pastel, warna itu udah ngaruh banget gitu. Saya kadang-kadang ngeliat di YouTube, Antoni ini warna hijau kok berani banget. Nah, tapi rame loh, itu di 2 juta. Oh, itu juta. Iya, 3x3. 3x3. Masih antri juga. Masih antri. Wah, Sekarang kita lagi ngejar coba 2,4 itu masih oke atau enggak dengan luasan yang sama, tapi kita mainnya di setiap sudut kamarnya itu kita kasih wall panel. Jadi bener-bener ditambahin rapi dengan ukuran yang sama, tapi kita bisa jualnya 2,3, 2,4. Nanti kalau berhasil berarti 3 juta gitu. Masuk ya lihat. Oke. You follow. Why won't you follow me home? Udah dapat lemari, single bed, terus meja kerja, ini. TV, AC, sama aman di dalam dengan water heater. Tapi sebenarnya kayak gini Pak, yang kayak gini-gini nih. Yang gini. Ini kan kalau pakai washband nggak kelihatan. Jadi di catnya bener-bener washband itu pasti nggak gitu kelihatan. Setiap kasur kayak gini memang udah dikasihin aja, udah dikasih spraynya tapi yang warna abu-abu gitu loh. Jadi nggak kesannya kusem. Malah jangan putih sebenarnya. Jangan putih. Kalau hotel boleh putih, tapi kalau misalkan kosan warnanya abu-abu. Aku udah coba. Kalau cuci ada rutin cuci sarung atau enggak? Setiap 2 minggu kita gantiin. Karena kebiasaan anak tuh mereka nggak mau beli sarungnya lagi. Jadi kalau udah pakai, kadang-kadang mau cuci nggak ada gantinya, dia cuci terus habis itu dia tidurnya nggak pakai sarung gitu. Akhirnya di kasurnya itu kotor. Oh, ada iler apa segala. Ya, jadi kita harus siapin per 2 minggu memang dibawa buat dicuci. Sisanya sih kalau ini udah oke sih, tinggal permainan lampunya kurang terang. Terus nanti kalau misalnya ini bisa dicat. Ini sebenarnya kalau dimainin dikit gitu ya, lampu yang masuk mungkin ya Pak ya. Lampu yang lihat di konsep kosan Koko tuh ada yang sampai lampu gantung itu tuh jadi kayak mewah. Ya benar. Istilahnya apa, mahal ya sih itu Kok? 200.000. Pak ya ini yang di Koko gitu. Iya. Oh 1.000. Itu lampunya jelek tapi ke dalamnya ya. Jadi Bisa pilih. white gitu. Betul. Itu aja langsung naikin level jauh. Udah kayak hotel. Benar. Saya masih ada pikiran juga daripada kayak nggak usah kita pakai apa namanya yang nempel ke dinding. Oh langsung dinding, nggak usah pakai kaki-kakian. Jadi kita relatif lebih atau nggak, menurut Koko nggak tahu ya. Sebenarnya sih lebih murah ya gitu ya. Dan aku lihat looksnya nggak beda jauh loh sama gini benar. Terus ya kayak gini sih warna hijau ini kan sebenarnya jadul banget Pak. Jadi harus sudah dicari looks yang baru ini. Apa bagus ya pakai yang kayak di ini? Ini pun sebenarnya nggak masalah, tapi warnanya mungkin yang warna krem, abu-abu gitu loh. Jadi bener-bener yang looksnya memang anak-anak milenial banget. Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini kan tipikalnya dari bentuk fusennya ini jadul banget. Iya, jadul banget. Jadul pun kalau kita perbaiki sebenarnya masih bisa dariakan. Tapi ini kalau kecil-kecilnya dirubah, itu dijual 18, 19 tuh masih berani banget Pak. Kompetitor makin bagus. Kalau kita nggak permajaan, lama-lama kegerus juga Kok. Iya, benar. Tinggal rapi-rapiin dikit dah bisa maksimal lah. She knows me in and out, love of a different kind, but we still have no control. Cause when the daylight comes, we're just Oke, thank you Pak Arif buat waktunya. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin belum mulai untuk investasi properti, apalagi di kos-kosan. Menurut Pak Arif kira-kira apa pesan-pesannya? Kalau saran saya, pesan utamanya segera mulai, segera cari tahu informasinya. Kalau teman-teman mau lebih cepat lagi, lebih pede lagi, ikut komunitasnya, cari mentor yang tepat. Karena saya kalau bisa ngulang waktu, saya pengen mulai ini 5 tahun yang lalu. Akhirnya waktu itu belum ada seperti itu. Ya mulai aja cepat, cari informasinya, cari temennya, cari komunitasnya. Lalu seperti yang Kevo atau bilang, semua akan properti pada waktunya. Oke, thank you Pak Arif waktunya. Selamat hari Minggu. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See you guys.